Oke, kita mulai saja. Sudah jam 10.20. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Apa kabarnya Platinum semua? Bagaimana kemarin liburannya? Seru. Iya, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran bahasa Indonesia, tapi bukan lagi membahas tentang kalimat utama dan gagasan utama. Ada yang tahu bahasan kita apa sekarang? Kata tanya. Kata tanya, betul, karena materi ini sudah kalian pelajari juga di hari Selasa dan Kamis minggu lalu ya. Kalian sudah belajar membuat kata tanya, terus membuat kalimat tanya apa saja dari gambar-gambar yang disajikan. Jadi kemarin ada ingat tidak? Worksheet hari Senin, gambar yang harus kalian buat pertanyaannya tentang apa? Di hari Senin lalu, ayo coba worksheet hari pertama, hari Senin lalu, worksheet bahasa Indonesianya ada gambar, terus kalian harus membuat kalimat-kalimat pertanyaan berdasarkan gambar itu. Ada yang ingatkah gambarnya tentang apa? Enggak. Tidak. Gambar Ka'bah. Betul, ya. Hari Senin itu gambar Ka'bah. Artinya kalian harus membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada sesuai dengan gambar yang Ka'bah itu. Nah, kalau hari Kamis gambarnya tentang apa? Telinga. Telinga, betul. Jadi kalian harus membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan telinga. Nah, sekarang kira-kira tentang apa ya? Sebelum mulai, Bu Indah akan tanya dulu. Coba ada yang masih ingatkah? Apa saja sih kalimat atau kata tanya ya, bukan kalimat ya. Apa saja sih kata tanya itu? Coba ada yang bisa menyebutkan? Apa, di mana, siapa, kapan. Terus? Baru 4. Bagaimana? Bagaimana? Terus? Kemana, mengapa, bagaimana, berapa, terus? Ada lagi tidak? Dari mana? Oh, dari mana? Oke. Nah, semua kata tanya itu kita gunakan jika ingin menanyakan sesuatu, tapi fungsinya berbeda-beda. Kita tidak bisa menggunakan kata di mana untuk menanyakan nama orang. Misalnya nih, Bu Indah nggak tahu namanya Kenar siapa. Terus Bu Indah bertanya, "Hey, kamu," misalnya, "di mana namamu?" Betul tidak seperti itu? Salah. Tidak. Harusnya apa? Siapa namamu? Nah, betul, harusnya siapa namamu. Terus misalnya Bu Indah mau bertanya jumlah kursi yang ada di kelas Platinum, tapi kata tanya yang Bu Indah gunakan adalah mengapa. Misalnya, mengapa jumlah kursi di kelas Platinum? Betul tidak seperti itu? Tidak. Harusnya apa kira-kira? Berapa jumlah kursi di kelas Platinum? Betul. Jadi setiap kata tanya itu punya fungsinya masing-masing. Kalau kalian mau menanyakan tempat, berarti kata tanyanya apa? Di mana tempat itu? Bisa di mana, bisa kemana, tergantung tujuannya atau kata pendukungnya atau kalimat pendukungnya. Terus kalau mau menanyakan alasan sesuatu bisa terjadi, contohnya apa? Menggunakan kata tanya apa? Mengapa? Contoh, ada yang bisa membuat contoh kalimat menggunakan kata tanya mengapa? Halo?
Coba ada yang bisa membuat salah satu contoh kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Akmal dinamai Akmal? Mengapa Akmal diberi nama Akmal? Kira-kira jawabannya apa kalau pertanyaannya seperti itu? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa ya? Ingat, kalau kata tanyanya mengapa, jawabannya itu biasanya diikuti dengan kata, ada yang tahu? Karena. Karena, betul. Jadi kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya ada karena, kenapa misalnya. Misalkan ada contoh kayak gini, mengapa hari ini kelas Platinum melakukan jimit bahasa? Jawabannya kira-kira apa pertamanya? Karena. Karena apa? Ada yang bisa melengkapi? Karena kita akan belajar tentang bahasa. sih, betul ya. Jadi kalau pertanyaannya menggunakan kata tanya mengapa, jawabannya harus ada kata karena dulu. Nah, ciri-ciri kalimat tanya itu selain ada kata tanya, terdapat juga tanda yang khusus yang ada hanya pada kalimat tanya. Ada yang tahu tanda apa itu? Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Oke, tanda tanya ini letaknya di mana kira-kira? Kanan, belakang. Di belakang. Di belakang atau di akhir kalimat. Kita nggak bisa menuliskan tanda tanya di awal kalimat. Nanti jadinya bingung orang yang baca ini maksudnya apa. Tiba-tiba di depan ada tanda tanya. Jadi kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya yang tadi kalian sebutkan dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Jadi kata tanyanya bukan di belakang tapi di depan. Contoh misalnya seperti ini. Di mana letak pensil warna misalnya, atau misalkan di mana rumah Zia? Nah, diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Terus misalnya lagi, bagaimana cara membuat abon? Nah, Syah nih kemarin habis buat abon sama Mami di rumah. Bagaimana cara membuat abon? Nah, kata bagaimana adalah termasuk kata tanya. Ditulis di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak, oke. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Bu Indah sekarang akan bertanya ke kalian. Kita akan bertanya, bukan bertanya ya. Ada, Bu. Oh, sok, boleh. Siapa yang mau bertanya? Kalau misalnya ada kata tanya, terus di belakangnya itu ada titik, terus tanda seru. Titik, tanda seru. Jadi gimana itu? Coba bisa dituliskan bentuk kalimatnya. Di chat aja, tulis di chat, nanti Bu Indah lihat. Halo, tadi siapa yang bertanya? Tuh, oh, Akmal. titik, Coba tanda tanya, tanda seru. Coba Akmal tulis kalimat lengkapnya dulu. Ini Akmal lihat tanda seperti ini di mana? Pernah lihat tapi gak tahu di mana, lupa. Tapi pernah lihat. Oh, pernah lihat, udah lama ya. Nah, mungkin ini untuk penggunaan kata-kata yang tidak baku atau kalimat-kalimat tidak resmi. Nah, seharusnya kalau yang penggunaan kata baku atau kalimat baku, kalimat resmi, tanda bacanya hanya salah satu saja. Kalau misalkan titik ya titik, kalau tanda tanya ya tanda tanya, tanda seru ya tanda seru ya. Jadi itu akan membingungkan karena kan titik fungsinya untuk kalimat pernyataan, tanda tanya fungsinya untuk kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, sedangkan tanda seru itu untuk kalimat perintah. Kalau tiga-tiganya ada dalam satu kalimat, nanti yang baca juga bingung ini maksudnya apa ya. Jadi mungkin ya. Tapi waktu kelas 3 atau 2 aku belajar itu katanya
Kalau tanda tanya di belakangnya tanda seru ada. Oh gitu ya, Bu Indah malah belum pernah lihat. Nanti kita coba cari lagi ya materinya seperti apa. Yang jelas yang Bu Indah tahu, kecuali kalau itu jadi 2 kalimat Akmal. Jadi misalnya kalimat depannya itu kalimat pertanyaan, kalimat yang belakangnya kalimat perintah itu bisa, tapi jadinya 2 kalimat, bukan 1 kalimat dengan 2 tanda baca ya. Seperti itu Akmal. Akmal. Halo. Ya, oke. Sekarang kita akan bermain kuis. Kuisnya tentang apa? Jelas tentang kalimat tanya. Nah, tapi nanti ya, Bu Indah akan tunjuk 1 orang. Setiap orang di sini akan mendapat giliran untuk menjawab kuisnya. Kuisnya sangat mudah. Nanti akan ada gambar dan ada kata tanya. Tugas kalian adalah membuat 1 kalimat. Jelas kalimat pertanyaan ya. Membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang muncul sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Jadi misalnya nih, ada kata tanya apa, terus ada gambar botol. Kira-kira kalimat tanyanya gimana? Kalau ada kata tanya apa dan gambar botol, ada yang bisa membuat kalimat tanyanya? Ada. Coba gimana? Akmal yuk. Kenapa bahan kimia, apa bahan kimia yang bisa meledakkan sesuatu? Jawabannya botol gitu. Jadi gimana coba? Apa bahan kimia yang bisa meledakkan sesuatu? Terus botolnya ada di mana? Botolnya ada di mana kan? Kalimat tanyanya harus menggunakan kata tanya yang ditampilkan dan gambar yang ditampilkan. Jadi kalau ada gambar botol dan kata tanya apa, kalian harus membuat kalimat tanyanya menggunakan 2 gambar itu. Jadi menggunakan kata tanya apa dan gambar botol dalam 1 kalimat. Kira-kira gimana? Siapa yang membuang botol? Apa botol yang bisa dipakai minum? Coba satu-satu yang berbicara. Siapa yang membuang botol? Kan kata tanyanya apa, bukan siapa. Apa botol yang bisa dipakai minum? Oke, apa botol yang bisa dipakai minum? Ya, itu bisa ya. Jadi ingat, kata tanyanya harus ada di awal kalimat. Jadi bukan jadi gini, botol apa yang bisa dipakai minum? Bu, gimana kalau gitu jawabannya? Itu bisa, tapi itu bukan susunan yang benar ya. Untuk kalimat tanya yang bentuknya harus tertulis atau yang resmi atau yang formal, kata tanyanya harus di awal kalimat. Jadi kalau kalian berbicara langsung dengan teman-teman, boleh kata tanyanya ada di depan, di tengah, atau di belakang. Tapi kalau untuk penggunaan yang resmi, yang sesuai dengan aturan, kata tanyanya harus ada di depan ya. Contoh yang tadi, apa botol yang bisa dipakai untuk minum? Itu ya tadi kalimat tanyanya. Itu betul. Nah, contohnya seperti itu. Nanti masing-masing dari kalian akan membuat kalimat sesuai dengan kata tanya dan gambar yang muncul. Dua-duanya harus ada dalam 1 kalimat itu. Contohnya tadi ada kata apa dan kata botol dalam 1 kalimat. Paham tidak instruksinya? Paham. Oke, kita mulai ya. Nah, yuk kita membuat kalimat tanya. Bu Indah akan tunjuk 1 nama, yang lain kalau tidak ditunjuk jangan dulu berbicara ya. Nah, tapi yang tidak ditunjuk kalian boleh menuliskan jawaban kalian di buku catatan kalian ya. Jadi meskipun belum ditunjuk, bukan berarti kalian hanya diam saja. Jadi misalnya nih, yang ditunjuk Mirza akan menyebutkan kalimatnya, tapi yang lain yang belum ditunjuk, silakan kalian buat juga kalimat sendiri, tidak perlu sama dengan Mirza di buku catatan kalian. Siap ya? Yuk, yang belum ya? Ada yang bingung satu lagi.
Apa? Emang ada aturannya? Apa? Aturan apa? Kalimat itu emang ada aturannya? Iya dong, semua juga ada aturannya. Nah, untuk kalimat tanya ini aturannya itu, aturannya adalah kata tanyanya harus di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, itu aturannya. Pokoknya yang harus kalian ingat dalam membuat kalimat tanya ini, kata tanyanya harus di depan. Pokoknya sebelum menuliskan kata-kata yang lain, kata tanya dulu yang harus dituliskan. Nanti di akhir harus dituliskan juga tanda tanya. Kalau tidak ada tanda tanya, itu jadinya tidak lengkap, ya. Oke, siap? Yuk, yang lain yang belum menyiapkan buku catatan dan pensil, silakan ambil dulu. Nanti kalau belum dipanggil namanya, kalian tuliskan kalimat tanya versi kalian menurut kalian di buku catatan kalian. Yang disebutkan namanya, silakan langsung berbicara. Buka mic-nya dan kalian langsung sebutkan kalimat tanyanya apa. Oke, siap ya? Rashid, boleh, nggak apa-apa sambil ikutan aja. Rashid, silakan ambil buku catatan dan pensilnya juga. Kita sambil mulai ya. Oke, siap ya? Bu Indah akan tunjuk satu orang. Siap? Zia. Oke. Zia, boleh pilih. Suara Bu Indah masih putus-putus nggak? Tidak. Oke, berarti kalau yang putus-putus itu berarti bisa ada dua faktor, koneksi di Bu Indah atau koneksi internet di rumah kalian ya. Jadi kalau yang lainnya nggak putus-putus berarti alhamdulillah. Oke, Zia mendengar suara Bu Indah? Iya. Silahkan pilih dari angka 1 sampai 24 ini, Zia mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, oke, siap. Kira-kira apa? Nah, ternyata ada kata tanya berapa dan gambar apa kira-kira ini? Bendungan. Oke, silakan Zia buat kalimat tanya menggunakan kata berapa dan gambar bendungan. Yang lainnya ditulis di buku catatan kalian ya. Ayo Zia. Nih, yang ini di bendungan ini ada pintu-pintu air nih. Itu bisa dibuat aja. Berapa pintu-pintu air yang ada di bendungan ini? Oke, sip. Berapa jumlah pintu air? Mungkin seperti itu ya Zia ya. Berapa jumlah pintu air yang ada pada bendungan ini? Seperti itu ya Zia ya. Iya. Oke, ingat di belakangnya diakhiri dengan tanda tanya. Oke, sip. Terima kasih Zia. Next. Yang lainnya, siap-siap. Winda akan panggilkan Kennard. Yuk Kennard. Nomor berapa? 5. Nomor 5, boleh. Siap ya. Nah, ada kata tanya kapan. Dan ini kira-kira gambar apa Kennard nih? Laut. Oke, sok silahkan. Kennard buat kalimat tanya menggunakan kata kapan yang dihubungkan dengan gambar laut. Gimana coba? Kapan laut diciptakan? Kapan laut diciptakan? Oke, itu bisa. Nah, kira-kira siapa yang menciptakan laut? Allah. Allah. Iya, dan jawabannya kapan laut diciptakan oleh Allah? Kira-kira kapan ya? Halo, Kenneth? Nggak tahu. Oke, nanti kita cari tahu ya. Nah, atau kalimat lainnya bisa juga seperti ini. Kapan nelayan pergi melaut? Ya.
Jadi di situ ada kata kapan, keterangannya siapa yang pergi ke laut. Kira-kira apa yang dilakukan nelayan di laut? Melengkapi. Mengambil ikan. Oke, next. Kendar, terima kasih. Yang lain tetap ditulis ya, nanti Bu Indah akan cek tulisan kalian. Oke, next. Yang ditanya adalah Mirza. Mirza boleh pilih. 24. 24, nomor terakhir. Nah, ada kata di mana dan gambar bendungan. Di mana bendungan ada? Coba dilengkapi lagi kalimatnya. Di mana? Di mana bendungan Letak. Di mana letak bendungan? Bendungan apa kira-kira ini? Meza tahu salah satu nama bendungan yang ada di Jawa Barat? Enggak. Pernah kan? Pernah ke bendungan kan? Waktu kelas 3 field trip? Yang Saguling. Yuk, ditambahkan kata Saguling. Apa namanya? Mana? Lupa lagi namanya. Yuk, di mana letak? Di mana letak bendungan Saguling? Bendungan Saguling. Nah, itu bisa jadi kalimat tanya. Di mana letak bendungan Saguling? Kira-kira jawabannya apa? Di masih ingat tidak kemarin di mana coba itu field tripnya? Di daerah Saguling. Oke, di daerah Bandung Barat ya, itu maksudnya. Oke, next. Terima kasih Mirza. Oke, yang Bu Indah tanya lagi sekarang. Aulia. Aulia boleh pilih salah satu nomor. Nomor 8. Oh, nomor 8. Ini nomor favorit Bu Indah. Oke. Ada kata siapa dan gambar apa ini? Laut. Laut atau pantai? Pantai. Apa bedanya laut dan pantai? Kalau laut di tengah, pantai di samping. Kalau pantai itu perbatasan antara laut dan pantai. Daratan. Betul. Ada daerah berpasir, ada daerah perairan. Nah, itu disebut pantai. Kalau laut itu yang sudah di tengah-tengahnya. Oke, yuk coba Aulia buat kalimat tanya menggunakan kata siapa dan pantai. Siapa? Siapa yang berada di pantai? Siapa yang coba gimana ulang lagi? Siapa yang berada di pantai? Siapa yang sedang? Siapa yang suka bermain di pantai? Nah, itu bisa. Siapa yang suka bermain di pantai? Atau misalkan siapa yang pernah berlibur ke pantai? Nah, itu ya. Itu contoh kalimat tanya menggunakan kata siapa dan gambar pantai. Oke, terima kasih Aulia. Next. Sekarang Asya. Asya, yuk pilih salah satu. Nomor berapa? 7. Oke. Kemana dan apa ini? Kira-kira gambar apa ini? Gunung atau pegunungan? Gunung atau pegunungan? Pegunungan. Yuk, coba buat kalimatnya. Kata tanya kemana dan pegunungan. Oke, boleh ditambahkan kata warga. Kemana? Warga. Terus?
Kemana warga pegunungan? Terus lanjutkan, kira-kira apa selanjutnya? Kemana warga pegunungan? Lanjut. Hah? Suaranya terlalu kecil, Asya. Bu Indah kurang jelas mendengarnya. Berada, terus? Oke, coba dibuat jadi kalimat yang utuh. Tadi kan masih kalimat yang putus-putus. Coba Asya ulangi dalam satu kalimat yang utuh. Kemana? Terus? Oke, Bu Indah bantu ya. Nih, di daerah pegunungan itu kan biasanya sering terjadi bencana longsor. Nah, kalau pada saat longsor, biasanya warga-warganya harus pergi mengungsi ke suatu tempat. Nah, kira-kira kalau dibuat jadi pertanyaan bagaimana? Kemana? Kemana warga Pegunungan mengungsi untuk beberapa hari. Oke, betul. Seperti itu ya. Jadi, kalian coba buka wawasan kalian untuk membuat kalimat tanya ini. Jangan bingung, aduh, tiba-tiba ada kata kemana dan gambar pegunungan, terus harus seperti apa membuat kalimatnya. Kalian boleh dibayangkan, oh kira-kira biasanya di daerah pegunungan itu sering terjadi apa, atau misalnya warganya sering melakukan pekerjaan apa. Nah, kalian bisa membuat kalimatnya dari situ. Ya, contoh yang tadi Asya, kemana warga pegunungan pergi mengungsi untuk sementara waktu ya. Seperti itu ya tadi ya, Asya ya. Oke, next. Yang lain, siap. Terima kasih Asya. Oh, ada Bu Asih ini, Mas. Bu Asih Bu Ida tuh tanya ya. Nah, oke. Kay. Yuk, Kay. Kay mau pilih nomor berapa, Kay? 11. Hah? Nomor berapa? 17. 17. Itu 17. Oke, 17 ya. Kay. Nah, ada kata siapa dan bendungan. Ayo, kira-kira bagaimana ini buat kalimat tanyanya? Siapa yang pertama kali membuat bendungan? Oke, siapa orang yang pertama kali membuat bendungan? Oke, sip. Terima kasih, Kay. Itu sudah bagus kalimatnya. Next. Selanjutnya, Bu Indah tunjuk. Oh, oke, tadi Kay, sekarang Keira deh. Keira. Ya. Nomor berapa? Keira mau nomor berapa? 9. Hah? 9. Oke, yang lain mic-nya di mute dulu ya. Keira nomor 9. Ya. Yuk. Ada kata dari mana dan gambar gunung. Gimana? Di Jawa Tengah. Buat kalimat tanyaannya sayang, bukan jawabannya. Dari mana? Dari mana? Coba gimana kata tanyanya? Kalimat tanyanya? Kira. Bentar. Oke, yuk. Dari mana tujuh? Coba ulangi. Ulangi. Dari mana asalnya
lahar muncul. Oke, gunungnya? Dari mana asal lahar Muncul gunung muncul pada saat gunung meletus. Oke, sip, betul. Dari mana asal lahar muncul pada saat gunung meletus? Betul. Kira-kira kalau seperti itu jawabannya apa? Dari mana ya lahar ini munculnya? Dari perut bumi. Dari perut bumi. Oke, terima kasih Keira. Lanjut ya. Oke, tadi Keira udah. Kenneth belum ya tadi? Udah, Bu. Oh, udah Kenneth. Maafkan. Kalau udah bilang ya. Kansa udah belum? Belum. Oke, yuk Kansa boleh pilih salah satu nomor. Belum. Ya, Kansa boleh pilih salah satu nomor. Nomor 10. 10. Sip. Nah, ada kata apa dan kata bendungan. Ini bendungan kayaknya favorit, jadi tadi muncul terus. Coba buat kalimat tanyanya menggunakan kata apa dan bendungan. Coba gimana? Apa? Lanjut. Apa? Apa itu bendungan? Apa yang dimaksud dengan bendungan? Ya, itu ya. Jangan apa itu bendungan, itu nanti kurang benar kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan bendungan? Baru betul. Oke, terima kasih Kansa. Next. Sebentar ini tidak mau bergerak. Oh ini. Oke, Bu Indah tanya ke Mirza. Udah ya tadi Mirza? Mirza sudah? Udah. Akmal, Bu Indah tanya Akmal. Akmal, silakan pilih salah satu nomor. Nomor 24. 24 sudah dipilih tadi, tidak boleh dipilih lagi. 21. 21, oke. Nah, ada kata berapa dan pegunungan. Berapa banyak pegunungan yang ada di situ? Oke, di situnya diganti menjadi suatu nama daerah. Coba. Berapa banyak pegunungan yang ada di sebuah pulau? Boleh, Apapun kalau namanya. enggak, kalau Akmal tinggal di pulau apa? Jawa. Oke, ganti pulaunya dengan menggunakan kata Jawa. Coba. Berapa banyak gunung yang ada di Pulau Jawa? Bukan gunung, tapi Pegunungan. Nah, ulang lagi. Berapa Berapa banyak pegunungan yang ada di Pulau Jawa? Oke, sip. Terima kasih Akmal. Next. Winda tanya ke Fadil. Ya, Bu. Boleh pilih salah satu angka, mau yang mana? 22. 22, boleh. Nah, ada kata bagaimana dan pantai. Bagaimana? Bagaimana? Terus? Bagaimana adanya pasir? Nah, gimana maksudnya? Coba ulang lagi. Bagaimana? Bagaimana Oke, Fadil, Bu Indah bantu gini. Contoh misalnya ada cerita seperti ini. Fadil tinggal di Bandung. Fadil berencana ingin jalan-jalan ke Pantai Pangandaran. Nah, coba buat kalimat menggunakan kata bagaimana dan pantai ini. Fadilnya ada di Bandung nih.
Pantainya ada di Pangandaran. Kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara untuk Coba Fadil ada di Bandung nih, Pantai Pangandaran ada di sana jauh. Jadi gimana? Bagaimana cara untuk ke Pantai Pangandaran? Nah, itu bisa. Bagaimana cara untuk pergi ke Pantai Pangandaran dari Bandung misalnya ya. Jadi nanti jawabannya dari Bandung, Fadil bisa naik bis jurusan Pangandaran. Itu jawabannya seperti itu. Jadi nyambung. Kalau tadi bagaimana pantai itu, Bunda bingung jadinya gimana. Oke, sip. Terima kasih Fadil. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Yang belum Abian. Abian boleh pilih salah satu? Abian. Hitung sampai 3, kalau tidak ada berarti Bu Ina ganti ya. 1, 2, 3. Bu Ina ganti. Abian tidak meresponi. Argia. Halo Ibu. Ya, Argia boleh pilih salah satu. Salah satu. Mau nomor berapa? 15 Bu. 15 boleh. Nah, ada kata di mana dan pantai. Ini mah gampang. Yuk coba. Di mana Pantai Pangandaran? Ditambah kata letak dong. Di mana? Oh, di mana letak. Tadi yang Argia, pantai Pangandaran. Ulangi, yuk dalam kalimat yang utuh. Di mana? Di mana letak Pantai Pangandaran? Oke, terima kasih Argia. Sepertinya tidak akan bisa Bu Indah tanya semua. Coba ya. Naisya. Ya. Yuk, Naisya mau nomor berapa Naisya? Nomor 1. Nomor 1. Yo, ada kata apa dan pantai nih. Tadi setelah bendungan yang muncul terus, sekarang pantai terus yang muncul. Yuk, buat kalimatnya. Apa? Ini gampang loh. Apa? Apa nama pantai itu? Oke, itunya diganti jadi daerah Jawa Barat atau misalkan daerah Sukabumi. Coba. Apa nama pantai yang ada di Sukabumi? Sip, betul. Apa nama pantai yang ada di daerah Sukabumi? Oke, next. Terima kasih Nasya. Sama-sama. Zidan boleh pilih salah satu. Oke, yang chat stop dulu ya. Zidan. Adakah Zidan di sini? Zidan tidak merespon. Bu Indah hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bu Indah ganti Ryu, coba pilih salah satu. 16. Sip, boleh. Nomor 16. Ada kata kemana dan gunung. Kemana? Coba gimana Ryu? Kemana? Terus? Kemana? Apa ya? Kalau Keira menyambungkan dengan gunung meletus bisa loh. Laharnya. Kemana letak gunung meletus ini? Itu bingung Bu Indah jawabnya. Coba gimana yuk? Ulang lagi. Kemana? Sambungkan dengan lahar dan gunung meletus. Kemana?
Lahar. Lahar. Gunung meletus. Kemana? Lahar. Gunung meletus. Gunung meletus. Biasanya lahar itu cairan atau padat? Cairan. Nah, berarti kalau cairan itu mengalir atau apa? Mengalir. Nah, jadi gimana coba buat kalimatnya? Kemana? Kemana? Lahar. Gunung. Kemana lahar? Gunung Gunung meletus. Gunung meletus ini. Mengalirnya? Oh, kemana lahar gunung meletus mengalirnya? Oke, sip. Kemana lahar gunung meletus mengalir? Nah, itu bisa ya. Oke, terima kasih Ryu. Rashad. Yuk, Rashad boleh pilih salah satu. Rashad. Nomor berapa? Ya, Bu. Nomor berapa? Mau nomor berapa? 23. 23. Oke. Ada kapan dan gunung. Ah, ini gampang. Coba gimana? Kata Kapan gunung itu meletus? Kapan gunung itu meletus? Oke, bisa. Kapan? Misalnya kita sebutkan salah satu nama gunungnya. Misalnya kapan gunung Merapi meletus, ya, atau misalnya kapan gunung Papandayan meletus, ya. Oke, terima kasih Rashad. Boleh di-mute kembali. Ada yang belum ditanya? Sudah semua ya? Oh, Mike. Mike, coba Mike. Mike. Ya, Bu. Boleh pilih salah satu angka? Ya, boleh pilih salah satu angka. Mau angka berapa? 17. Nah, ada kata siapa? Udah, Oke. Bu, 17. Oh, ini udah katanya. Ayo, harus ganti. Nomor 6 belum nih. 19. 17 udah, Bu. 19. Bu. Ya? Kok tadi nomor 23 2 kali? Oh iya. Iya ya, maaf ya Bunda lupa. Nggak apa-apa, yuk Mike nomor 19. Nah, apa dan laut? Ya, ini. Yuk, apa dan laut? Ini gampang loh. Yuk Mike. Apa? Halo Mike. Mike. Apa yang ada di laut? Apa yang ada di lautan? Oke, bisa ya. Sip. Terima kasih Mike. Oke, sudah semua ditanya ya, kecuali yang tadi tidak bersuara. Bu Indah panggil tidak menyaut, berarti mungkin ada terkendala ya. Kayak Abian nggak bisa katanya suaranya. Oke. Karena waktunya sudah jam 11 lebih. Sekarang sudah waktunya kalian melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Untuk bahasa yang sekarang tidak ada learning kit ya, jadi kalian tidak mengerjakan worksheet apapun. Tapi tadi Bu Indah kan sudah meminta kalian untuk menuliskan juga kata tanya setiap Bu Indah tanya ke teman. Jadi kalian pun menulis. Nah, nanti boleh kalian foto, terus kalian posting di grup Platinum Kids ya. Nanti Bu Indah mau lihat siapa saja yang mengerjakan. Oke? Paham ya? Paham. Oke, sip. Terima kasih Platinum. Sampai jumpa nanti di pembelajaran berikutnya. Sekarang pembelajarannya akan dilanjutkan oleh Bu Asih dan Bu Ane. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung cek info di grup ya.